ini bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kemarin kita sudah bahas ini ketika Adam disuruh turun ya sama yang lain. Ini qul nahbitu minha jami'an kararul yaqub alaihi fa innama fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa mendapatkan petunjuk maka dia akan kembali kepada Allah dalam kondisi yang tidak ada sedih ya, tidak ada takut dan tidak ada sedih. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir, mereka adalah pemilik sah neraka. Hum fiha khalidun, dan di neraka dia abadi. Jadi kita memang sejak penciptaan itu disuruh turun ya, pernah itu jami'an. Allah menyuruh Nabi Adam sama ciptaan yang lain yang berupa manusia, sebagian menyebut Hawa gitu ya, disuruh turun semuanya. Saya kira ini juga mungkin ya ada anak keturunannya, karena mungkin di dalam cerita ini nampaknya kan seolah-olah itu kejadian begitu cepat, tapi saya kira tidak secepat itu. Jadi konsep cerita dengan lapangan itu kan tidak sama ya Pak. Misalkan kalau Bapak misalkan menyampaikan dalam VT 1 menit, padahal prosesnya itu bisa jadi 1 bulan, misalnya gitu ya. Nah, cerita-cerita di sini juga harus kita pahami seperti itu. Tidak ucuk-ucuk hari ini cipta, hari ini terus kena marah, terus hari ini turun. Tidak begitu konsepnya. Tetap ada proses yang lama. Belajarnya Nabi Adam itu juga bukan 1 menit terus pinter semua ya, enggak. Meskipun laduni enggak begitu ya. Kemarin sudah saya singgung, laduni itu bisa belajar tanpa belajar, bisa mendapat ilmu tanpa belajar, tetapi tidak serta-merta 1 hari langsung pinter Pak. Kalau 1 hari langsung pinter malah berbahaya Pak. Orang itu kalau 1 hari langsung pinter itu sangat berbahaya. Jadi makanya orang-orang laduni pun itu kadang-kadang kalau dalam perspektif lain itu adalah dia sudah belajar lama itu nggak bisa-bisa. Jadi bodohnya panjang gitu loh. Nah, suatu saat dibutuhkan masyarakat tiba-tiba itu pinter. Nah, pinternya itu gara-gara apa? Sudah bodoh lama, nggak masuk-masuk ilmu itu. Nah, ketika dibutuhkan masyarakat tiba-tiba yang dulu nggak masuk itu masuk. Jadi bapak-bapak pernah nggak belajar tapi nggak masuk-masuk, nggak paham-paham. Nah, pada waktu tertentu tiba-tiba paham sendiri. Oh, ternyata begini. Itu kadang-kadang setiap orang punya momennya seperti itu. Belajar nggak bisa-bisa, giliran sudah tenang bisa sendiri. Itu termasuk bagian dari kadang-kadang begitu ya, bukan terus ujuk-ujuk bertapa terus ya enggak ya, saya kira enggak begitu. Nabi Adam di surga itu saya kira enggak sebentar, lama. Karena dia mempelajari semua jenis tumbuhan beserta manfaatnya. Kalau dalam tafsir lain dikatakan begitu. Jadi Nabi Adam itu bisa tahu ini tumbuhan buahnya bisa dimakan atau tidak. Itu juga ada ininya. Tidak semua buah itu bisa dimakan misalnya. Saya kira juga Nabi Adam belajar tentang batu Pak. Mana batu yang berharga, mana batu yang tidak. Karena dalam konsep itu alama adamal asma akullaha, semua. Maka manusia itu sebenarnya kalau mau mencari ilmu tentang apapun ada ilmunya. Nah, setelah turun Allah menyampaikan barang siapa pengen kembali dengan selamat, maksudnya kembali ke surga dengan selamat, ya harus mengikuti petunjuk yang Allah berikan. Artinya ya petunjuk-petunjuk yang Allah berikan apa ya, sesuai dengan zamannya. Kalau Nabi Adam juga ada syariatnya, nabi-nabi yang lain ada syariatnya, yang Nabi Muhammad ada syariatnya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, adapun orang-orang yang kafir ataupun mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, ulaika ashabun nar hum fiha
khalidun. Orang-orang yang kafir itu pokoknya gini Pak, orang kafir itu orang yang tidak percaya kepada Allah, itu kafir murni. Kalau bahasa lain mungkin disebutnya ateis ya, tidak bertuhan, tidak meyakini Tuhan, itu kafir murni. Tapi kalau ada orang yakin kepada Tuhan tapi keliru, itu bisa jadi masuknya ke musyrik. Ya, musyrik itu apa? Percaya kepada Tuhan tapi dia keliru. Ataupun orang-orang yang beriman tetapi mendustakan agamanya, artinya ya semacam orang-orang yang munafik. Itu kalau dalam ayat dikatakan hum fiha khalidun, orang-orang yang kafir di neraka itu abadi. Tapi kalau nggak kafir bisa jadi masih punya potensi masuk surga. Jadi kalau ada orang mukmin kok masuk neraka, itu tidak abadi. Jadi kalau ada orang mukmin masuk neraka itu tidak abadi. Makanya sejelek-jeleknya orang mukmin, insya Allah di neraka itu tidak abadi. Meskipun lama misalnya ya, tapi ya nggak abadi ya. Lalu selanjutnya ya Bani Israil kuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ayat ini akan menceritakan tentang Bani Israel. Siapa Bani Israel? Apakah Bani Israel itu orang Israel? Sebenarnya dalam ayat ini menggunakan istilah ya Bani Israel. Bani Israel itu adalah anak turun dari Nabi Yakub. Israel itu artinya Yakub Pak. Jadi Israel artinya Yakub. Isra itu artinya apa? Yang didengar kalau nggak salah. El itu Tuhan. Jadi dalam bahasa sana Israel itu bahasa-bahasa dahulu. Jabroil, Mikael itu nama-nama dari bahasa itu. Kalau di sana kan Jabroil, tapi di Arab menjadi Jibril, gitu ya. Nanti ada perubahan-perubahan bahasa yang berbeda dalam penyebutan nama-nama ya. Maka ya Bani Israel. Kenapa menggunakan bahasa Bani Israel? Karena dulu itu orang-orang keturunan Bani Israel itu istimewa Pak. Ibarat kata sekarang mungkin kalau disebut keturunan Nabi Muhammad misalnya, tahu kan Bapak kira-kira sebutannya itu kan ketika ada sebutan seperti itu kan naik Pak, prestis sosial. Nah Bani Israel itu juga sama, ketika disebut ya Bani Israel, Quran ini memanggil mereka itu dengan nada halus, tidak nada menghina. Jadi ya Bani Israel artinya apa? Disebut dengan nenek moyangnya yang hebat. Kalau di sini mungkin wahai engkau keturunan Gajah Mada misalnya ya, wahai anak turun Gajah Mada, bangga Pak. Meskipun kalau sekarang kan wahai keturunan Presiden, mungkin ada repot sekarang kan. Nah, kalau orangnya hebat, menjadi keturunannya itu bangga Pak. Apalagi keturunan Nabi yang istimewa. Makanya Quran menyebut ya Bani Israil kuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Sebenarnya Allah itu pengen menasihati Bani Israel, tetapi dengan nada yang lembut. Wahai anak turun Israel, ingatlah nikmatku kepada kalian ya. Wa aufu bi ahdi, dan tepatilah janjimu kepadaku, maka akan aku tepati janjiku kepadamu. Ibarat kata gini Pak, misalnya gimana ya, kalau kita bahasakan, misalnya Bapak pernah nggak lihat satu kampung itu sumbernya satu orang? Ada nggak di daerah Bapak yang satu kampung itu asalnya satu keturunan satu orang menjadi satu kampung karena nggak ada keturunan lain, misalnya gitu. Nah dulu itu kalau bisa dibayangkan Pak, orang-orang yang beriman itu rata-rata keturunan Israel Pak. Ketika dari Mesir, dari Palestina ke Mesir di zamannya Nabi Yusuf, itu orang-orang beriman itu ya keturunan Bani Israel. Saking banyaknya maka disebut kakek moyangnya, supaya apa? Supaya mereka itu ketika orang kalau dinasihati dengan kita menghormat ngomongnya Pak, itu biasanya masuk. Wahai, misalkan kalau ada santri terus wahai putra putrinya Pak Menteri misalnya, misalkan di sini ada santri dari anak-anaknya Pak Menteri. Wahai putra putrinya Pak Menteri, tolong ke sini. Apa misalnya, ingatlah
apa itu kan dia masuk Pak. Tetapi kalau langsung disebut misalnya wahai anak nakal misalkan, malah nggak masuk. Makanya cara menasihati anak yang nakal itu sebut apa yang dia banggakan Pak. Nanti sebut dia banggain apa misalkan dia sukanya Naruto, wahai penggemar Naruto misalnya, itu mesti nyangkut. Makanya orang itu akan bisa dinasihati ketika kita bisa masuk kepada apa yang disukainya. Kita bisa berdakwah kepada teman-teman yang hobinya mancing itu ketika kita paham tentang permancingan. Tapi kalau nggak paham, nggak masuk Pak. Kasarannya begitu. Maka disebut ya Bani Israil adkuru nikmat. Ini sekaligus juga pesan kepada orang-orang yang mengikuti agamanya Israel, agamanya Nabi Yakub. Jadi di dalam Al-Quran nanti bahasanya ada kadang-kadang menggunakan ya Bani Israel, ya kadang-kadang menggunakan al-Yahud, kemudian alladzina hadu, hudan dan sebagainya. Tetapi kalau nasihat-nasihat Allah yang sifatnya halus rata-rata menggunakan kata Bani Israel. Coba pahami nanti cara betapa Allah halus sekali ketika menegur orang-orang yang ingin dinasihatinya, kecuali sudah nggak bisa dinasihati baru dengan kasar. Jadi ada step-step dalam cara menasihati dalam perspektif Al-Quran, kira-kira begitu ya. Kemudian setelah disanjung-sanjung ya, kemudian nih aufu apa itu an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi, lalu tepati janjimu. Orang kalau sudah disanjung terus disuruh tepati janji, kira-kira jalan nggak Pak? Jalan. Kamu kan punya janji kepadaku. Orang habis dipuji disuruh tepati janji itu enteng Pak. Ganteng, tepati janjimu. Siap. Coba bilang jelek, janjimu kapan kau tepati? Lari Pak. Makanya kenapa orang-orang jualan itu kan bilangnya kakak cantik. Ayo beli Pak. Coba bilang kakak jelek, marah Pak. Ini sebenarnya dalam trik apa ya, bisnis juga bisa Pak. Maka dalam orang bisnis itu seburuk apapun dia akan tetap bilang cantik, ganteng, meskipun sebenarnya juga enggak. Makanya jangan percaya kalau dibilang ganteng sama penjual Pak. Itu ada marketing ya kira-kira. Jadi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Jadi tepati janjimu, akan aku tepati janjiku. Jadi janjinya Allah apa ya? Janjinya Allah kepada Bani Israel itu ya lumayan banyak Pak sebenarnya, karena punya kehebatan yang luar biasa. Wa aminu bima anzalta wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum, dan berimanlah kepada apa wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kepada apa yang aku turunkan dari Al-Qur'an, musaddiqal lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada dirimu, minat Taurat bimuwafaqatihi lahu bitauhid wa nubuwah. Maka dalam konsepnya Quran dan Taurat itu kalau soal tauhid sama Pak. Nanti Bapak Ibu kalau nggak percaya coba bukalah video-video di YouTube. Jadi orang-orang Bani Israel itu Tuhannya ya satu, nabi-nabinya ya sama Pak. Nabi Adam sampai Nabi Musa, kalau dia hanya nggak percaya mungkin Nabi Isa sama Nabi Muhammad. Kalau orang Yahudi rata-rata nggak mengakui Nabi Isa sama Nabi Muhammad. Nanti kalau orang Nasrani nggak mengakui Nabi Muhammad saja. Tapi kalau orang Islam mengakui semua nabi. Yang wajib diingat 25, wajib diingat namanya. Musaddiqal lima ma'akum minat Taurah ya wala takunu awwala kafirin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama tidak percaya. Karena pada dasarnya orang-orang Bani Israel itu kalau dia baca kitabnya Pak, dia yang paling tahu tentang nabi-nabi terakhir, karena ada dalam kitabnya. Makanya kalau Bapak lihat sejarahnya Nabi Muhammad ketika masih kecil, itu orang-orang ahli agama sebelumnya itu sudah tahu dengan ciri-cirinya. Nanti banyak di apa Sirah Nabawiyah itu yang ketika Nabi masih kecil. Nah, jadi banyak orang-orang ahli agama di agama sebelumnya yang samawi itu sudah bisa memprediksi bahwa ini akan jadi nabi, anak ini. Nah, tetapi kadang-kadang dia sudah tahu tapi umurnya nggak cukup. Umurnya nggak cukup artinya ketika
Nabi Muhammad jadi nabi dia sudah wafat. Ya. Musaddiqal lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih min alil kitab li anna khalaqum taba'an lakum wa ismuhum alaikum ya wala tastaru bi ayati samanan qalilan, dan janganlah kamu menjual atau mengganti dengan apa ayat-ayatku dengan harga yang murah. Artinya gini, ini ayat ini untuk orang-orang Bani Israel ya Pak, tapi bukan untuk orang-orang yang lain ya. Kasarnya gini, ayat ini fokusnya adalah kepada Bani Israel. Wala tastaru bi ayatillahi samanan qalila. Kalau di ayat lain ya. Kalau di sini wala tastaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kamu mengganti ayat-ayatku dengan harga yang murah. Kenapa harga yang murah? Harga yang dimurah itu artinya dunia. Sebagian pemuka-pemuka agama itu mengingkari keyakinannya sendiri demi keuntungan duniawi. Misalnya sudah jadi pemuka agama yang menguntungkan misalnya ya di tempat lain, terus dia punya keyakinan yang sebenarnya tahu itu benar, tetapi dia nggak mau pindah. Karena apa? Kalau pindah nanti capek, mulai dari nol, kan nggak enak Pak. Kira-kira begitu ya Kak. Nah, sebagian orang itu sebenarnya dia tahu bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad itu benar, tetapi dia nggak mau pindah. Kenapa? Reputasi sosialnya turun. Nah, sebagian orang itu mempertahankan reputasi sosial dibanding reputasi akhiratnya. Itulah ya nanti ini ayat ini khusus apa ya? Khitabnya adalah Bani Israel, tetapi sebenarnya di dalam dunia ini ya bisa diambil pelajaran. Dalam ayat ini sebenarnya Allah menasihati orang Bani Israel. Artinya gini, kalau kita sebagai orang Islam artinya gini, kita dinasihati dengan kondisi Allah menasihati orang lain. Bapak pernah nggak menasihati orang A misalnya, tapi dengan nasihati si B? Bapak pernah lihat nggak video yang bagaimana cara mengajari kucing supaya takut dengan pisau gimana? Ya pura-puranya kita nyembelih boneka Pak, kucing jadi takut. Seperti itu Pak. Jadi kalau kepada orang Islam cara Allah menasihati lebih halus lagi. Jadi artinya gini, kamu jangan kayak gitu ya, gitu loh. Ibarat kata apa ya? Misalnya nih, ada 10 orang yang salah, 1 orang ditempeleng, misalnya. Kira-kira yang 9 takut nggak Pak? Takut. Atau yang belum melakukan takut nggak? Takut. Kira-kira begitu ya. Makanya artinya dilihat seperti ini, jangan sampai kita itu seperti Bani Israel. Kamu berjanji tapi kamu mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang nggak boleh ya, gitu ya. Artinya kalau janji ya tepati. Makanya kalau zaman Bani Israel itu kenapa disebut janji Pak? Karena mereka itu kalau beriman mengucapkan janji Pak. Saya berjanji, gitu ya. Nah, akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menghindari yang dilarang. Itu dulu pakai perjanjian. Makanya kitabnya disebut perjanjian Al-Ahdu. Nah, ada perjanjian lama namanya, ada perjanjian baru. Artinya aslinya kitabnya sama Pak. Itu ya nanti, tapi ini secara agama nanti panjang kalau diceritakan ya. Lain waktu Bapak beli sendiri bukunya ya. Nah. Wa iyaya fatakun, dan takutlah kepadaku ya. Wa iyaya, dan kepadaku fatakun, maka takut, bertakwalah atau takutlah ya. Khafuna fi dzalika duna ghairi ya. Jadi hanya kepada Allah lah kalian harusnya takut, jangan kepada selain Allah. Sebagian memang takut hanya kepada Allah itu perlu latihan Pak, tidak mudah. Semua orang itu kalau kamu nggak usah takut sama Allah, takut saja sama Allah, bukan begitu ya konsepnya ya Pak. Takut sama Allah itu bukan berarti terus ada ular tenang-tenang saja, enggak. Artinya jangan sampai ketakutan kita kepada ular misalnya itu sampai melupakan ketakutan kita kepada Allah, atau takut kepada dunia sampai kita itu mengorbankan ketakutan kita kepada Allah. Artinya kadang-kadang kan banyak orang itu nekat ya, ini hidup yang
yang sesungguhnya, yang nanti belum tentu jelas. Misalkan ada orang begitu, maka itu seperti orang yang takut kepada dunia melebihi takutnya kepada Allah. Wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kalian mencampur ya ayatu khalitu al haq alladzi anzala alaikum bil batil, dengan yang batil. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu menyembunyikan yang hak sementara kamu tahu. Jadi orang-orang Bani Israel itu sebenarnya tahu Nabi Muhammad itu benar, Pak. Cuman dia itu mencari alasan supaya kelihatan keliru, atau kadang-kadang menyembunyikan kebenaran itu, tidak pernah disampaikan. Makanya Bapak Ibu kalau lihat ada orang-orang yang lain mungkin ya, itu tidak bisa menjelaskan kitab sucinya secara gamblang seperti orang Islam, Pak. Kalau orang Islam seperti ini jelaskan bebas los, Pak. Tapi kalau di yang lain itu mesti dipilih-pilih, dan tidak semua orang boleh membaca. Nah, makanya sebenarnya kalau diizinkan membaca akan terang benderang ya. Artinya apa? Wa antum ta'lamun. Orang-orang Bani Israel itu sebenarnya tahu bahwa Nabi Muhammad itu sesuai dengan apa yang diberitakan dalam kitab mereka, tetapi mereka ketika dihadirkan Nabi Muhammad dan bukan dari keturunan mereka, mereka kemudian kecewa dan tidak mau mengikuti. Ibarat kata Bapak milih presiden terus nggak cocok dengan apa istilahnya ya, maka meskipun benar itu dicari kesalahannya, ataupun kalau benar ditutupi kesalahan kebenarannya. Bapak Ibu lihat, kalau presiden sebenarnya apapun di Indonesia misalnya, itu bagi yang nggak suka tetap dicari kesalahannya atau ditutupi kebenarannya. Seperti itu, Pak. Itu artinya kadang-kadang orang itu kalau sudah apa ya, seperti itu sikapnya ya, seperti orang Bani Israel yang menutupi kebenaran itu. Atamuruna nasa bil birri, apakah kamu menyuruh manusia untuk berbuat baik, bil iman kepada Muhammad, wa tansawna anfusakum, dan meninggalkan dirimu, wa antum tatlunal kitab, sementara kamu membaca kitab. Jadi dulu dalam tafsiran ini ada orang-orang yang paham tentang kitab Taurat ya, lalu menyuruh orang lain mengikuti Nabi Muhammad sementara dia nggak ikut. Jadi gini, Pak, bahasanya Pak ya, dia tahu kamu di situ aja itu bener kok, cuman saya nggak bisa ke situ. Paham nggak, Pak? Kasarannya gimana ya? Contoh partai biar gampang ya, Pak. Kamu ke sana saja itu bener, itu nanti menang, tapi saya nggak ke situ karena saya punya posisi di sini. Kalau saya ke situ nanti saya turun posisinya. Seperti itu, Pak. Jadi dalam agama itu juga ada orang begitu. Kamu di situ aja benar, tapi saya biarlah di sini. Karena nanti kalau saya ke situ ini akan ambiar, misalnya begitu ya. Termasuk kalau dilihat-lihat keluarga Nabi pun ada kan, Abu Thalib ya. Tahu, cuman nggak ke situ karena dia pimpinan kaumnya itu. Pokoknya berat, Pak, kalau sudah jadi orang penting di sebuah apapun itu, terus tahu kebenaran, berat, Pak. Untuk mulai dari yang kecil lagi itu berat. Ya repot pokoknya. Emangnya tantangannya begitu ya. Jadi untunglah kita itu hadir di zaman sekarang yang nggak mengalami kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini kalau Bapak bayangkan sudah enak-enak terus disuruh pindah dengan mulai dari nol, beratnya luar biasa. Maka disindir oleh Allah, ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Kamu nyuruh orang lain berbuat baik, tapi kamu sendiri tidak ikut ke situ, sementara kamu yang baca kitab, gitu ya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab, afala taqilun. Logikamu itu gimana? Gitu loh. Repot, Pak. Kadang-kadang logika itu mati, Pak. Ini kadang-kadang orang itu kalau sudah pada posisi-posisi tertentu logikanya itu ambiar, Pak. Bapak Ibu kalau nggak percaya coba lah ya, misalkan kalau masih mahasiswa kan suka demo, Pak.
mahasiswa di Indonesia misalkan itu selagi dia jadi mahasiswa demonya luar biasa. Tapi kalau sudah masuk di lembaga tertentu Pak, itu ya begitu Pak, gitu sama gitu. Jadi apalah tak kilo nih sama konsepnya seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi kadang-kadang logika itu bisa mati karena kepentingan tertentu ya. Sawaun fa'alaikum fataraja'u wa jumlatun lisan mahalul istiab al-ingkariyah wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu dan mintalah pertolongan atas perkara-perkara kalian bisabri dengan sabar, al-hafzu lin nafsi ala ma takrah. Sabar itu apa? Menahan diri dari apa yang tidak disenangi, itu sabar kalau dalam tafsiran ini ya. Jadi kalau pengen ini masih kepada Bani Israel tadi pesannya. Kalau pengen meminta pertolongan maka tetaplah sabar. Sabar itu apa? Menahan rasa ndak enak. Ya sabar misalnya apa ya? Pengen apa ya? Pokoknya orang kalau pengen sesuatu kalau nggak sabar itu nggak jadi. Ya Bapak Ibu lihat, pokoknya kalau pengen berhasil harus sabar. Kalau bahasa Jawanya itu sabar itu bisa dimaknai telaten ya, bukan berarti sabar itu nggak jalan gitu ya. Sabar itu artinya bisa jadi telaten Pak. Artinya gini, kalau kamu pengen bisa naik gunung ya sabar berjalan dengan istiqomah kan gitu ya. Bukan sabar itu berhenti, kalau berhenti itu putus asa. Wasolat dan sholat ayah rodha bin dzikri takdiman wa dan lisak niha babil hadis karena sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun badira ila sholat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu kalau kepingin sesuatu itu langsung sholat Pak. Makanya sebenarnya namanya kalau dalam Islam disebutnya sholat hajat mungkin ya, sholat hajat. Jadi Rasul itu ketika pengen sesuatu maka buru-buru dia sholat. Ya apapun itu ya, nanti coba Bapak Ibu pengen apa terus sholat ya. Wakila al-khitab lil Yahud, dikatakan kitab ini untuk orang-orang Yahudi lama aqahum anil iman asyarahu wa khubur yasah wa amaru bisabrin. Diriwayatkan sebagian mengatakan bahwa kitab ini untuk orang-orang Yahudi yang ketika dia melakukan penyelewengan agama, mulai miring agamanya gitu ya. Lalu kemudian dia pengen menjadi penguasa. Pak Amaru bisabri wassalah. Lalu Allah memerintahkan dengan sabar. Kalau kamu mau jadi pemimpin ya dengan sabar wassolati dan tetap dalam kondisi sholat kepada Allah. Wassaum li'anau yaksiru syahwatnya itu dengan puasa, karena dengan puasa itu memecah syahwat. Ya mungkin macam-macam ya. Dulu mungkin kan Bapak Ibu pernah lihat cerita Bani Israel diperbudak Fir'aun di Mesir gitu ya. Lalu ketika sudah dibebaskan dari perbudakan, diajak kembali ke Palestina, lalu kemudian terbebas dari penjajahan Palestina, itu kan mungkin ingin berusaha menjadi pemimpin di negerinya sendiri ya, tapi ya mungkin nggak sabar atau bagaimana, maka Allah merintahkan sabarlah gitu ya. Wasolah li'ana turasul khusyuk watan bil kibar. Kenapa disuruh sholat? Karena dengan sholat itu orang tidak akan takabur. Orang sholat itu insya Allah tidak akan takabur. Orang sholat kenapa tidak takabur? Karena orang yang sholat itu akan menundukkan kepalanya di tanah. Itulah yang menjadikan orang tidak takabur. Wa innaha lakabiratun, lan sesungguhnya sholat adalah berat ya, illa alal khosiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat itu berat. Mungkin gini ya, kalau sholatnya orang Islam itu kan 5 kali sehari. Sholatnya orang-orang Bani Israel mungkin lebih dari itu. Makanya kalau Bapak Ibu dengar ceramah-ceramah Isra Mi'raj itu kan dalam satu riwayat dikatakan Nabi Muhammad mendapat perintah berapa sholat? 50 ya Pak. Lalu ketemu Nabi Musa disuruh minta diskon. Karena dianggapnya jangan 50, minta diskon lagi.
Nah mungkin nggak tahu ya ini apakah hadis ini nanti kuat atau tidak, tetapi kalau kita pahami bahwa bisa jadi di agama yang lain itu sebanyak itu sholatnya, makanya berat sekali. Nah, bisa bayangkan Pak, sholat 50 kali Pak, 5 kali saja kadang-kadang kemepetan waktunya, apalagi kebablasan, apalagi 50, mesti lebih banyak hutangnya Pak. 5 saja kadang-kadang punya hutang, apalagi 50. Ibarat kata kalau 24 jam dibagi 50, setiap berapa jam sekali sholat Pak? Anggaplah 50 rakaat lah Pak, kalau nggak 50 waktu. 50 rakaat setiap dibagi 5, 10 Pak. Duhur 10 misalnya, asar 10. Wah, bisa nggak mau bapak-bapak ini. Subuh yang 2 rakaat aja 12 misalnya ya, tapi ya gitulah ya. Kemudian wa aqimus shalah, apa tadi? Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Wa aqimus shalah wa atuz, dan dirikanlah salat dan berikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya orang-orang Bani Israel itu disuruh kamu sholatlah, zakatlah, dan kemudian rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Disuruh ikuti Al-Quran gitu ya. Nah, tetapi ya namanya orang ya tentu ada yang kemudian ikut, ada yang tidak. Wa nazala bi ulama'ihim wa kana yaquluna li aqribaihim al-muslimin isbitu ala dini Muhammad wa innahu haq. Menurut tafsir Jalalain ini dikatakan bahwa dan turun kepada ulama-ulamanya Bani Israel, dia mengatakan kepada keluarganya yang masuk Islam, dia bilang kamu di situ saja, itu benar kok. Jadi ada Pak, ya seperti tadi saya katakan, dia punya keluarga dan mengatakan ketika keluarganya masuk Islam, dia mengatakan kamu di situ aja, itu sudah benar. Tetapi dia sendiri enggak, karena dia punya posisi strategis. Tadi atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Lalu Allah berfirman, apakah kamu menyuruh orang-orang berbuat baik sementara kamu sendiri melupakan dirimu dan kamu adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Alladzina yadunnuna, orang-orang yang meyakini annahum mulaqu rabbihim, bahwa sesungguhnya mereka akan ketemu dengan Tuhannya, aibil ba'si, yaitu dengan dibangkitkan kembali, wa annahum ilaihi rajiun, dan sesungguhnya dia akan kembali kepada Allah ya. Fil akhirah fayujazim alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Artinya apa? Ya, sholat itu berat ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saya kira sholat itu berat bagi orang-orang yang belum terbiasa. Orang kalau sudah terbiasa, insya Allah sholat itu ya biasa. Puasa itu juga berat bagi orang-orang yang belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa ya biasa ya. Semuanya gitu ya. Bagi siapa ya? Bagi siapa yang dimaksud orang-orang yang khusyuk? Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang meyakini akan bertemu kepada Allah. Artinya gini, orang disebut khusyuk itu kalau yakin bahwa dia itu akan dibangkitkan dan ketemu dengan Allah. Kenapa kita bisa khusyuk sholatnya? Ya karena kita itu yakin nanti di akhirat itu akan dibalas oleh Allah. Jadi kalau bapak ibu nggak yakin di akhirat itu nggak ada misalnya, maka nggak mungkin bisa khusyuk. Makanya cara khusyuk apa? Cara khusyuk adalah bahwa apa yang kita lakukan dari sholat itu akan dibalas oleh Allah. Latihannya khusyuk itu ingatnya Allah Pak. Tapi kalau sholat kita belum khusyuk, ya tidak apa-apa, masih bagus. Latihan sholat khusyuk itu biasanya kapan Pak? Bapak Ibu bisa sholat khusyuk kalau sedih ya. Kalau sedih biasanya ya. Sebenarnya apakah harus sedih supaya khusyuk? Enggak Pak. Tapi kadang-kadang kalau nggak punya rasa takut itu ya enggak khusyuk. Makanya kita harus bisa membayangkan bahwa di akhirat nanti itu kira-kira
Susahnya gini, maksudnya orang itu sama-sama mencari perlindungan. Yang punya perlindungan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan begitu kita harus di dunia ini ya mendekat kepada Allah supaya nanti di akhirat itu mendapatkan perlindungan, dan janji Allah tentu ditepati. Kira-kira begitu. Makanya cara sholat khusyuk apa? Semakin yakin maka semakin khusyuk. Kalau belum khusyuk gimana? Enggak apa-apa, lanjut saja. Nanti lama-lama juga akan khusyuk insyaallah ya. Ya Bani Israil kuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku berikan kepadamu. Dengan apa? Dengan bisyukri alaiha bitaati, dengan syukur dan taat kepadaku. Jadi cara mengingat nikmat Allah itu ya dengan syukur dan taat. Makanya kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, maka kita paling tidak itu bersyukur dan semakin taat. Itu bagian dari mengingat nikmat Allah. Wa anni fadhaltukum, dan sesungguhnya aku melebihkan kalian, ai abaakum, nenek moyang kalian, alal alamin, di atas orang-orang pada zamannya, alimai zamanihim ya. Artinya orang-orang Bani Israel itu diberikan kelebihan dibanding orang-orang lain pada zamannya. Bapak Ibu lihat cerita-cerita yang lain, betapa Bani Israel itu nanti ada ya, ketika dijemput Nabi Musa atau diantar Nabi Musa dari Mesir menuju ke Palestina, itu nyebrangin laut, dan kemudian laut itu bisa menjadi jalan. Nah, nanti apakah teorinya seperti apa? Nanti Bapak Ibu mungkin punya gambaran apakah lautnya menjadi jalan ataukah lautnya terbelah lalu bisa jalan. Kalau menurut ilmuwan itu ketika Nabi Musa memukulkan tongkat, lalu airnya itu miyak. Apa bahasa Indonesianya miyak itu Pak? Apa? Menyibak ya. Tersibaklah air laut. Lalu kemudian Nabi Musa dan rombongan ini bisa melewatinya. Ataukah kemudian orang-orang itu bisa berjalan di atas air? Tidak tahu ya. Nanti tapi logika sederhananya sih saya kira lebih masuk akal ketika air laut itu menyibak gitu ya. Lalu kemudian Nabi Musa dan kaumnya ini bisa melewatinya. Berapa panjangnya Laut Merah ya nanti bisa diukur di Google atau di ini ya, seberangannya itu ya. Nanti ada sebenarnya kalau ada peta bisa digambar ya nanti. Kira-kira dari mana perkiraan itu? Mesir Selatan Pak posisinya, bukan Mesir ibu kota bukan ya, tapi Mesir Selatan yang banyak istana-istananya Fir'aun ya. Kira-kira kalau nggak di Luxor ya di Aswan, kira-kira Mesir Selatan. Nanti nyebrangnya tembus ke Sinai. Sinai sekarang itu masuk Mesir ya. Dulu pernah diperebutkan antara Mesir sama Israel, lalu kemudian direbut lagi oleh Mesir. Sekarang Sinai itu ya Mesir. Jadi nyebrang Laut Merah, tembusnya ke Sinai, ke apa istilahnya, padang pasir, padang batu Sinai. Lalu kemudian sampai Sinai itu kan Bapak bayangkan ya, rombongan Nabi Musa lari dari Fir'aun, itu kan nggak mungkin bawa kompor Pak, nggak mungkin bawa kompor, bawa bekal pun nggak mungkin. Orang kalau lari nggak sempat bawa bekal, ibarat kata. Lalu bagaimana makannya? Nah kemudian nanti di ayat lain itu ada manna wa salwa namanya, dijamin makan. Nah, kira-kira seperti itu. Wataku yauman la tazi, dan takutlah kalian yauman di suatu hari la tazi bihi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu wala tuqbalu. Ada dua versi ya. Minha sawa'at pamalana min syafi'in wala yuqadu minha adlun walahum yungsorun. Takutlah kalian di hari yang tidak, artinya di hari kiamat nanti yang tidak diterima syafaat itu kecuali dari yang ditentukan ya. Wala yuqadu minha adlun walahum yungsorun, dan tidak ada yang
menolong ya. Maksudnya akhirat itu nanti masalahnya nggak ada yang bisa dimintain tolong Pak. Di dunia ini mungkin kita kalau minta tolong masih ada orang-orang yang menolong, tapi di akhirat nanti itu benar-benar nafsi-nafsi Pak. Jadi nanti di akhirat itu bahkan keluarga itu tidak bisa saling menolong. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada bencana seperti apa kemarin itu, kebakaran, gempa bumi, sempat kalau di dunia ini masih kadang ada sempat nolong anaknya atau nolong bapaknya, tapi nanti di akhirat itu saking hebohnya itu nggak sempat Pak. Makanya digambarkan bahwa bahkan di akhirat nanti itu orang itu nggak sempat lihat orang lain Pak. Kan di akhirat nanti itu kan nggak ada yang pakai baju Pak. Dulu tuh ada pertanyaan aneh, kalau di akhirat nggak malu kelihatan nggak pakai baju? Saking repotnya Pak, itu orang nggak kepikiran Pak. Kayak orang kena gempa terus lupa nggak pakai baju lari itu Pak. Ya kayak gitu. Jadi orang kalau sudah dalam kondisi yang genting itu sebenarnya nggak sempat mikirin yang lain-lain. Pikirannya adalah bagaimana dia selamat. Nah di akhirat itu kira-kira seperti itu. Wa inna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum adim. Wadhkuru idna jainakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian alias aba'akum, nenek moyang kalian, wal khitab bihi wa bima ba'dahu, ya khitabnya ya kepada orang-orang yang dulu dan setelahnya ya, bi zaman nabi ma'an amallahu ala abaihim tadbiran lahum bi nikmatillah min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun ya, yasumunakum yudikuna su'al adab, yang menyiksa kalian ya, su'al adab wa yudabbihuna abna, dan menyembelih ya anak-anak kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan apa istilahnya, membiarkan ya, membiarkan hidup apa anak-anak perempuan kalian di qalibatil kahna inna maulad dan yuladu bi bani Israil yakunu sababan lidhihabi mulkika. Fir'aun itu pernah dibisikin oleh ahli apa bahasanya itu, staf kepresidenannya, staf kerajaannya, bahwa akan ada orang yang lahir dari Bani Israel yang akan menghancurkan dinastimu ya, makanya kemudian apa, lalu kemudian Fir'aun membuat program yaitu membunuh bayi laki-laki dari Bani Israel. Jadi program negara Pak, laki-laki dilarang hidup, perempuan boleh. Ini khusus anak keturunannya Bani Israel saja, kalau orangnya Fir'aun ya tetap boleh. Jadi Bapak bisa bayangkan betapa tiraninya ya. Jadi kayak nggak ada harganya gitu ya. Jadi dulu ya, kalau keturunan Bani Israel kalau laki-laki wajib dibunuh. Ngeri Pak ya. Bagi dalikum al-adab al-injak bala'um min rabbikum adim ya, dan sebagainya. Lalu kemudian Allah menyelamatkan Bani Israel melalui Musa. Nanti ceritanya Musa di ruang lain mungkin ya, panjang sekali kalau ceritain ya. Mesir, Musa itu kan aslinya juga harusnya dibunuh Pak sama Fir'aun, cuman karena yang nemu adalah istrinya. Fir'aun itu juga lelaki takut istri, atau enggak ya, salah bahasa lain, lelaki sayang istri Pak. Jadi Musa itu selamat karena istrinya Fir'aun ya. Seandainya yang nemu langsung Fir'aun Pak, laki-laki itu kan nggak punya rasa, nggak punya perasaan ya, maksudnya nggak peka mungkin ya. Laki-laki ya apa logis lah kira-kira begitu. Kalau peraturan begitu ya begitu. Nah, tetapi peraturan itu bisa dianulir oleh istrinya. Kalau bapak-bapak lihat kasus-kasus istrinya orang-orang penting terus, ya itu begitu. Sejak Fir'aun ini sudah ada. Sejak Fir'aun sudah ada ya. Jadi sejak Fir'aun sudah ada. Jadi peran istri itu sangat-sangat luar biasa. Wa ibarona bikumul bahro, dan ketika aku buka lautan ya tadi, ketika wa ibarona bikumul bahro hatta dahultumuhu haribina min adubikum
wa anjainakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ketika kami buka laut lalu kamu bisa lewat jalan itu dan kamu selamat, lalu kami tenggelamkan Fir'aun dan kamu sendiri tahu. Artinya, dan itu nyata, saksinya banyak. Makanya tenggelamnya Fir'aun itu saksinya banyak dari Bani Israel. Artinya apa? Itu nyata. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan, dan ketika kami berjanji kepada menjanjikan kepada Musa 40 hari ya. Summa taqattumul ijla min ba'dihi, lalu kamu mengambil patung anak sapi ya. Setelah itu wa antum dzalimun, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Summa afauna ankum, lalu kami maafkan kamu min ba'di dzalika, setelah itu la'allakum tashkurun. Semoga barangkali dengan saya maafkan kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, suatu ketika Nabi Musa ini disuruh tahunus 40 hari untuk mendapatkan kitab dalam satu riwayat. Jadi Nabi Musa itu naik ke gunung Turisina menurut catatan, pokoknya ke gunung lah, namanya apa entah waktu itu ya, ke gunung 40 hari Pak. Bani Israel ditinggal 40 hari itu sudah menjadi orang yang berbeda. Jadi ada dua Musa Pak. Jadi satunya Musa ini, satunya Musa Samiri. Pernah dengar bukan? Musa Samiri ini adalah Musa yang diasuh oleh malaikat. Lah Musa ini diasuh oleh Fir'aun. Bapak bisa bedakan ya. Yang diasuh oleh Fir'aun jadi orang baik, yang diasuh oleh malaikat jadi orang buruk. Jadi pengasuh itu tidak menentukan. Ngeri Pak, bolak-baliknya puzzle-nya Allah itu luar biasa. Yang diasuh Fir'aun jadi orang baik, yang diasuh malaikat jadi orang buruk. Nah, Nabi Musa disuruh ke Turisina. Musa mau dikasih kitab, disuruh tahanus 40 hari. Kalau bahasa Jawanya topo Pak, 40 hari. Kira-kira makan apa enggak tahu ya Pak. Saya yakin nggak tahu makan apa enggak ya 40 hari. Kalau di ini nggak ada ceritanya namanya toh. Kenapa kok bisa logikanya gini Pak, kalau Musa naik turun gunung tiap hari tidak mungkin Pak. Kalau naik turun gunung tiap hari umatnya nggak bakal menyembah patung. Berarti ditinggal 40 hari itu murni 40 hari nyel, nggak pernah ketemu kaumnya. Makanya kaumnya ditipu sama Musa Samiri. Musa Samiri kenapa bisa membuat patung anak sapi dari emas? Karena Musa Samiri ini punya kekuatan bahasanya kayak malaikat gitu. Dia ngerti ada malaikat lewat itu, ngerti Pak. Musa Samiri ada malaikat lewat itu ngerti. Nah, bekas-bekas lewatan malaikat itu jadi emas Pak. Nah, oleh Samiri dikumpulkan, dibuat patung emas anak sapi. Lah lalu kemudian nggak tahu konsepnya gimana, Samiri kok secanggih itu. Kabarnya patung anak sapi itu kalau ketiup angin ada suaranya Pak. Lalu kemudian kaumnya Nabi Musa itu dibengkokkan lah. Ini loh yang disembah Musa itu ini bisa bersuara. Tadi kok percaya ya? Tapi nggak tahu lah ya, mungkin saking hebatnya ya. Jadi patung anak sapi itu bisa disembah dalam waktu kurun 40 hari. Orang Bani Israel itu bisa percaya. Bisa bayangkan Pak, betapa mudah sekali orang itu goyang. Berarti sapinya itu mungkin luar biasa Pak. Nggak tahu lah, mungkin kalau ada orang seperti itu ya. Wa idh wa'ana Musa arba'ina lailatan summa takhatumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. Dzalimun di sini artinya ya syirik ya. Summa afauna ankum, lalu kemudian Allah kemudian mengampuni mereka. Artinya gini, kadang-kadang Bani Israil itu setelah melakukan kesalahan bertobat diampuni. Nanti begitu lagi tobat diampuni, begitu ya. Lalu bagaimana wa ataina Musa, lalu bagaimana pengampunannya? Ini pengampunannya nanti ada ya. Di mana itu? Ini bawahnya ya.
Summa ba'unakum ba'ang mimbati wa untuk la'allakum tashkurun. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ketika kami berikan kitab kepada Musa yaitu Taurat wal furqan dan penjelasannya ya, la'allakum tahtadun, siapa tahu dengan itu kamu adalah menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk minad dhalal ya, dari hal-hal yang tersesat, yang mendapat petunjuk dari ketersesatan, artinya terbebas dari ketersesatan. Wa in qala Musa, dan ketika Musa berkata liqaumihi kepada kaumnya, alladzina abadul ijl, yang menyembah anak sapi, ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu wat-tawwabur rahim. Lalu kemudian ketika Musa selesai dari 40 hari, lalu dia turun dari gunung, lalu kemudian mendapati sebagian kaumnya menyembah anak sapi. Lalu karena Musa sudah datang, kaumnya ini lebih percaya Pak sebenarnya kepada Musa ini, sangat-sangat tunduk gitu ya. Tapi kenapa tadi menyembah sapi? Karena Musa Samiri itu mengatakan ini loh Tuhan yang disembah Musa. Nah, jadi Samiri itu membuat hoax gitu ya, yang seolah-olah orang itu percaya karena itu disembah Musa. Lalu apa cara tobatnya? Maka cara tobatnya faktulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Kalau bahasa terjemah letternya ya, faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum. Maka cara tobatnya itu ngeri Pak di zaman dahulu. Cara tobatnya itu mati Pak. Faktulu anfusakum. Maka bagaimana caranya? Diriwayatkan cara bertobatnya itu adalah untuk saling membunuh Pak. Jadi orang-orang yang menyembah anak sapi itu cara tobatnya, kalau ingin tobat itu semua disuruh ngasah pisau, lalu disuruh saling membunuh. Siapa yang terbunuh diampuni, yang hidup diampuni. Sampai berapa terbunuhnya? Diriwayatkan nahwa sab'ina alfan, hingga terbunuh 70.000 orang. Ngeri Pak. Zaman dulu kalau tobat itu harus mati atau mematikan. Ngeri. Enak zaman sekarang. Tapi ya nggak enak kalau dosa. Jadi dulu itu keren Pak kasarannya ya, syariat dulu itu keren. Syariat paling lentur itu syariat Islam. Enak. Dosa sekarang nggak langsung diadab, nggak langsung disuruh sekarang tobatnya, tapi bisa Anda lakukan sebelum mati. Kapan? Ya pokoknya sebelum mati. Kapan tahunya sebelum mati? Ya pokoknya kalau sekarang ya sekarang. Jadi seperti itu. Jadi dikatakan Fauqakum nalibi lidalik wa arsala alaikum sahaban sauda li alla yubsir ba'dukum ba'don wa yarhamahu hatta qatala minkum nawasab'ina alfa. Jadi lalu kemudian Allah menentukan harinya dan membuat langit itu gelap, lalu disuruh saling membunuh. Yang terbunuh diampuni, yang masih hidup juga diampuni. Ini kalau dalam tafsir-tafsir lain lebih seru ceritanya. Jadi sampai Nabi Musa itu berdoa, ya Allah kok disuruh bunuh-bunuhan, nanti kalau habis gimana? Jadi bisa bayangkan Pak ya. Jadi Nabi Musa itu kalau dalam kajian lain, Nabi Musa itu orangnya suka ceplas-ceplos ya, sama Allah itu kayak bestie gitu ya, ngomongnya itu kusro ya, suka nyeplos. Paling berani itu ya Nabi Musa, protes itu sering. Jadi Anda bayangkan ya kalau ada temen suka protes tapi baik gitu ya, apa ya karena ya karakternya begitu. Nabi Musa itu kalau nggak protes, logis orangnya. Anda nanti lihat dialognya Nabi Musa sama Khidir itu juga logis. Jadi Nabi Musa ini adalah karakter Nabi yang logis. Kalau enggak, ya Allah kok disuruh bunuh-bunuh, kalau mati semua, terus saya ngapain? Ya, kira-kira begitu ya. Anda bisa bayangkan. Fataba alaikum, lalu kemudian ya sudah cukup. Lalu setelah cukup itu perkiraan mati 70.000.
Wa id kuntum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ini di momen lain setelah berselang lama itu ada fenomena lagi. Umatnya Nabi Musa ini kembali nggak percaya lagi. Wa id kuntum ya Musa lan nu'mina lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ya Musa, saya nggak percaya kepada Tuhan kalau nggak bisa lihat sendiri. Ini ada lagi, pengen lihat sendiri. Wa akhadhat umusa'iqatu wa antum tangdurun. Lalu kemudian orang-orang itu disambar petir dan kamu melihatnya sendiri. Jadi di waktu lain orang-orangnya Bani Israel ini mulai logis, lalu pengen Tuhan itu seperti apa kalau bukan anak sapi. Nah ini bahaya kalau orang-orang sedang asik logikanya, pengen tahu Tuhan, digambar macam-macam, nggak ketemu, akhirnya tanya Musa, sebenarnya Tuhan kita itu kayak gimana? Ayolah kasih tahu supaya kita bisa melihat sendiri. Orang logika itu nanti rata-rata begitu Pak, ya pengen tuh emang kayak gimana? Lalu kemudian dalam riwayat lain itu oke, saya tanya kepada Allah dulu, kira-kira begitu ya. Summa ba'asnakum, lalu kemudian Nabi Musa disuruh di ayat lain, di surat lain kayaknya, ayo kalau begitu kalau nggak salah diambil perwakilan dari beberapa klan ya, dari itu diajak ke diajak ke tempatnya Nabi Musa biasa mendapat wahyu ya. Lalu kemudian orang itu diperintahkan gini, coba kamu lihat gunung sebelah, kalau kamu masih kuat bisa jadi kamu bisa melihat Allah. Nah kemudian apa? Kemudian gunung sebelah itu ketika Allah bertajalli, Allah menampakkan kepada gunung-gunung itu hancur dan orang yang di seberangnya tadi itu mati. Lalu Nabi Musa bingung lagi, ya Allah kok mati? Nah terus nanti saksinya siapa? Logis Pak. Jadi coba ya, bawa 12 orang ulamanya masing-masing tiap kaumnya itu, terus disuruh nyaksiin gunung di sebelahnya. Ketika Allah bertajalli, gunung itu meledak hancur, orang sebelahnya ini mati 12. Nabi Musa bingung, lah saksinya siapa? Kan butuh saksi. Lalu dihidupkan kembali. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Jadi dihidupkan lagi. Setelah dihidupkan lagi, orangnya itu sudah nggak pengen lihat lagi. Gimana, mau lanjut? Nggak, cukup gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sudah jelas sekali. Makanya kalau orang sekarang nggak percaya Tuhan, pengen lihat langsung, dulu aja sudah pernah. Nah nanti kalau kamu pengen lihat langsung ya malah mati ya. Makanya orang itu jangan sok-sokan pengen lihat Tuhan langsung, mati Pak. Kenapa? Cahayanya terlalu tinggi dan nggak kuat. Kita mentelengi matahari saja nggak kuat kalau nggak pas pagi atau sore ya Pak, kira-kira begitu. Apalagi kena cahaya yang luar biasa. Wa dhalana 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Lalu kemudian kami payungi dengan mendung ya, lalu kemudian kami turunkan manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalam, makanlah dan apa yang kami berikan dari rezeki, dan janganlah kalian berbuat zalim, akan tetapi kamu tetap berbuat zalim. Jadi kemudian ini di Turisina itu ketika sudah menyeberang dari Mesir ke Turisina waktu itu ya, lalu kemudian Allah itu setiap waktu makan Allah menghadirkan awan gelap, lalu turun makanan yang siap saji. Jadi Bapak Ibu, mungkin ini kalau dibahasakan secara logika nggak masuk akal. Jadi ketika ada awan terus hujan-hujannya itu makanan Pak. Jadi enak sekali zaman dulu. Jadi setiap jam makan itu hujan makanan Pak, tinggal ngambil. Manna wassalwa, manna wassalwa. Ada yang mengatakan itu semacam manisan, satunya itu unggas ya, entah ayam bakar atau bebek bakar atau apa, pokoknya yang
unggas bakar nanti atau burung bakar. Jadi sudah matang Pak, nggak pakai masak. Mungkin Bapak Ibu kayak nggak percaya gitu, tapi ya itu zaman dulu seperti itu. Tetapi karena orang Bani Israel ini orangnya logis banget ya Pak, mendapat seperti itu tuh nggak betah Pak. Bapak Ibu suka nggak ayam? Ayam bakar suka. Berapa lama kuat sukanya Pak? 3 kali. Kalau setiap hari makan ayam bakar, bosen nggak Pak? Bosen. Nah Bani Israel ini sama dengan kita. Artinya apa? Karena tiap hari makan mana wasalwa, itu nggak terima Pak. Nanti di ayat berikutnya dijelaskan dia itu bosen ya Allah. Jadi gitu ya. Jadi orang sudah dikasih enak itu bosen. Makanya kalau Bapak Ibu masih jarang-jarang makan enak itu bagus. Karena kalau keseringan bosen Pak. Setiap hari makan enak itu loh Pak, bosen. Bapak Ibu kalau nggak percaya misalnya, coba setiap hari makan ayam terus bosen, nyari tempe Pak. Setiap hari makan daging terus bosen, nyari tempe. Ya ikan asin. Tapi kalau setiap hari tempe terus bosen juga ya Pak. Jadi normal. Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya orang beriman dulu ya, orang kalau beriman itu mau makan itu ya turun dari langit. Cuman rata-rata kenapa kok orang beriman sekarang itu makanan nggak turun dari langit? Itu nanti ujung-ujungnya sama Pak, bosen. Maka sekarang orang beriman nggak beriman ya kalau mau makan disuruh masak sendiri. Ya nanti itu ya sudah pernah dicoba di zaman Bani Israel itu ternyata dikasih mana wasalwa itu juga nggak kuat lama. Akhirnya dia minta makanan yang ada gandumnya, yang ada macam-macam. Baik kulna dulu hadil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum raghadawat baba sujada wa qul khitatum nabilakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Demikian ya Bapak Ibu, mungkin cerita tentang Bani Israel ini sebenarnya sangat panjang karena Bani Israel ini sejak eranya Nabi Yakub, yaitu di era Nabi Yusuf ya, perkiraan itu di tahun 2500 sebelum Masehi sampai sekarang itu berarti sudah 4500 tahun yang lalu kira-kira begitu, sudah sangat panjang. Jadi cerita yang ada di sini ini adalah cerita-cerita yang sudah diringkas titik-titiknya. Kalau cerita aslinya mungkin tidak langsung hari itu terus hari ini dan sebagainya, tetapi ada fase-fase di mana nabi-nabinya itu kemudian mengalami pergantian yang cukup panjang ya. Bani Israel sejak Nabi Yusuf, yang sejak Fir'aunnya Nabi Yusuf, lalu kemudian mendapat kehormatan di Mesir karena hebatnya Nabi Yusuf menafsirkan mimpi, lalu kemudian di periode dinasti Fir'aun yang lain kemudian menjadi masyarakat yang diperbudak oleh Mesir, lalu Nabi Musa diperintahkan untuk menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun untuk dipindahkan dari Mesir keluar Mesir dan sebagainya ya. Maka panjang sekali cerita ini. Nanti kita akan membahas ini dalam beberapa ayat ini, surat Al-Baqarah ini rata-rata kita akan membahas cerita masa lalu supaya kita bisa mengambil ibrah. Tidak harus kita yang melakukan kesalahan, tetapi kita bisa belajar dari kesalahan orang-orang terdahulu dalam rangka kita taat kepada Allah. Demikian, atanallahu wa iyyakum wa lahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.